Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Kuliah kerja nyata memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa keterlibatan dalam peran di masyarakat dengan tujuan untuk memberikan manfaat, baik itu bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat itu sendiri. Kuliah kerja nyata merupakan mata kuliah yang berdasar pada pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu poin penting dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, ada yang berbeda dari pelaksanaan KKN sebelumnya dengan pelaksanaan KKN tahun ini. Pada tahun ini, dikarenakan adanya wabah pandemi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat terjadinya penularan virus corona yang sangat masif, sehingga menyebabkan KKN yang biasanya dilaksanakan di tempat yang sudah dipilihkan oleh kampus diubah konsepnya menjadi KKN di tempat tinggal masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan tagar KKN pulang kampung. Selain itu, KKN juga mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, di mana KKN yang sebelumnya dikerjakan secara berkelompok diubah menjadi pengerjaan secara individu atau mandiri. Hal ini merupakan salah satu upaya kampus dan lembaga pendidikan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, pada KKN tahun ini diambil tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sustainable Development Goals. Pada kesempatan kali ini, saya, Fauzan Karim Fajriansyah, akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dalam lokasi KKN, potensi yang dimilikinya, program yang dijalankan, serta apa aja sih yang dilakukan selama kegiatan KKN berlangsung. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Kota ini merupakan bagian dari Metropolitan Jabodetabek dan menjadi salah satu kota satelit dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210 km persegi dengan dibatasi oleh Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Kota Bekasi terdapat 12 kecamatan dan 56 kelurahan. Salah satu kecamatan yang terdapat di Kota Bekasi adalah Kecamatan Medan Satria. Kecamatan Medan Satria terletak di sebelah utara Kota Bekasi yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Kecamatan ini juga dikenal dengan daerahnya yang beriklim panas dengan suhu berkisar antara 28 Celcius hingga 32 Celcius yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur. Kecamatan Medan Satria memiliki luas sekitar 1.200 hektar yang dibatasi oleh Kecamatan Tarumajaya, Provinsi DKI Jakarta, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Utara, dan Kecamatan Bekasi Selatan. Kecamatan Medan Satria terdiri dari 4 kelurahan, yang salah satu kelurahannya merupakan Kelurahan Pejuang. Kelurahan Pejuang merupakan kelurahan dengan luas wilayah terbesar, yaitu sekitar 487 hektar, serta dihuni oleh lebih dari 75.000 jiwa. Berdasarkan data-data yang telah disebutkan, dapat kita ketahui bahwasanya Kelurahan Pejuang memiliki potensi yang sangat besar. Dengan luas wilayah yang sangat luas dan lokasi yang strategis, Kelurahan Pejuang merupakan tempat yang sangat strategis bagi kita yang ingin berbisnis, mendirikan lembaga, maupun berinvestasi. Berkaitan dengan lokasi KKN, setelah dilakukan analisis dan survei pada minggu pertama, Rumah Purantona Sorobani merupakan tempat yang tepat dan cocok untuk menjadi sasaran kegiatan KKN saya. Berlokasi di Jalan Kaliabang Bahagia nomor 12, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Rumah Purantona Sorobani merupakan tempat bagi anak-anak
untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Berdiri sejak tahun 2017, pada awalnya, rumah yang akan dijadikan rumah Quran Tunas Robbani ini merupakan tempat bagi warga sekitar menitipkan anaknya mengaji dan menghafal Al-Quran. Setelah berlangsung selama beberapa lama, Pak Yadi Mustafa memutuskan untuk mendirikan rumah Quran Tunas Robbani yang tak hanya mengajarkan membaca dan menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Di balik itu, rumah Quran Tunas Robbani juga mengajarkan anak-anak akhlak dan kelakuan baik yang sudah sepantasnya dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran. Hingga saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada, rumah Quran Tunas Robbani tetap berdiri dengan kokoh dan menjadi sarana bagi anak-anak untuk meningkatkan ilmunya dan memperindah akhlaknya. Dikarenakan tekad yang kuat untuk mencerdaskan generasi penerus, rumah Quran Tunas Robbani menerima seluruh peserta yang ingin belajar di tempatnya tanpa memandang status ekonomi maupun latar belakang pendidikan Al-Quran sebelumnya. Untuk peserta rumah Quran yang memiliki kekurangan dalam hal ekonomi, rumah Quran Tunas Robbani pun memberikan keringanan terhadap pembiayaannya. Namun, di balik segala kelebihan yang ada, rumah Quran Tunas Robbani masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki supaya rumah Quran Tunas Robbani dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Melihat hal tersebut, saya pun memutuskan untuk ikut serta dalam membantu rumah Quran Tunas Robbani menjadi lebih baik. Selama pelaksanaan KKN, terdapat 1 program rutin dan 2 program utama. Untuk program rutin, tiap hari Senin sampai Jumat, saya ikut serta membantu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lainnya di rumah Quran Tunas Robbani. Lalu, untuk program pertama, dilakukan optimasi kegiatan pembelajaran rumah Quran Tunas Robbani. Program ini dirancang setelah dilakukan analisa bahwasanya terdapat permasalahan, yaitu masih dibutuhkannya kelengkapan administratif serta hal-hal lain untuk menunjang pembelajaran yang baik dan efektif. Bentuk program yang dilaksanakan adalah pemberian kartu Iqra dan buku catatan tahfiz kepada para peserta rumah Quran atau yang biasa disingkat menjadi RQ, serta monitoring ketika kedua item tersebut telah diberikan. Sasaran dari program yang dilakukan adalah peserta rumah Quran Tunas Robbani, di mana pemberian kedua item tersebut telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2020 dan dimonitoring hingga kegiatan KKN selesai. Kemudian untuk program kedua merupakan program yang bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah virus corona, serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu masyarakat untuk menghindari virus tersebut. Pada pelaksanaannya, dilakukan pemberian face shield kepada para pengajar, serta sabun cuci tangan di wilayah rumah Quran Tunas Robbani. Lalu ditempelkan pula poster-poster yang mengenalkan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran terjadi. Selain itu, pengenalan virus corona juga dilakukan melalui pembicaraan-pembicaraan sehari-hari. Sasaran dari kegiatan yang dilakukan tak hanya kepada peserta rumah Quran Tunas Robbani, tapi juga masyarakat yang berinteraksi di rumah Quran Tunas Robbani. Program kedua telah terlaksana pada rentang waktu antara 7 Agustus 2020 hingga 12 Agustus 2020. Alhamdulillah, selama 6 minggu berjalannya KKN di rumah Quran Tunas Robbani, seluruh program yang dijalankan telah terselesaikan dengan baik. Hal ini tak terlepas dari keterbukaan rumah Quran terhadap segala permasalahan yang terjadi serta kebutuhan yang diperlukan. Setelah seluruh program yang direncanakan berjalan dengan baik, rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah melengkapi sarana lain yang dibutuhkan oleh rumah Quran dan membantu kegiatan yang terlaksana di sana sesuai dengan diskusi yang terus dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar dilakukan. Selain itu, berkaitan dengan pencegahan COVID-19, akan dilakukan pengawasan serta pengaplikasian prosedur pencegahan COVID-19 yang diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh pihak dan seluruh pihak dapat saling mengingatkan
demi kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kesan, pesan, dan mungkin sedikit masukan terhadap Akhuna Fauzan yang telah melakukan KKN di sini. Ala kulli hal, kontribusinya alhamdulillah dirasakan sangat bermanfaat. Anak-anak mendapatkan figur baru, mendapatkan ilmu yang baru, mendapatkan pendekatan baru, dapat banyak hal. Dan juga yang kedua adalah kami sebagai lembaga juga sangat merasa terbantu dengan hal-hal yang memang dalam prosesnya, karena kami masih berkembang, masih terus melakukan perbaikan, ada hal-hal administratif, kelengkapan dan sebagainya yang ikut disupport, ya. Bahkan diinisiasi langsung oleh Akhuna Fauzan, seperti catatan kartu prestasi Ikro, catatan murojaah hafalan, dan hal-hal yang juga berkaitan dengan kepedulian lingkungan, terutama dalam kaitannya saat ini sedang terjadi wabah pandemi COVID-19. Memang kesadaran masyarakat masih perlu terus diingatkan, terus diedukasi. Alhamdulillah dengan kehadirannya, walaupun cukup singkat, tapi memang alhamdulillah memberikan pengaruh dan perubahan yang signifikan, seperti menyediakan sabun untuk cuci tangan, poster, stiker, seperti itu. Dan untuk yang poin ke selanjutnya, saran apa? Tidak ada saran, semuanya sudah dilakukan baik. Adapun seperti pada awalnya, jurusan seorang Fauzan teknik mesin mau KKN di sebuah lembaga tahfiz, ya agak kaget memang, tapi memang secara basically bagus, delivery pelajarannya bagus. Tinggal hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran memang akan berhubungan dengan jam terbang, bagaimana menguasai kelas, bagaimana mengetahui psikologi, bagaimana melakukan melakukan improvisasi dalam mengajar dan seterusnya. Itu akan menjadi, dan saya rasa itu tidak hanya berlaku untuk ilmu yang berkaitan dengan pengajaran saja, tapi di semua profesi, semua bidang kerja, komunikasi, storytelling dan seterusnya itu akan bermanfaat. Dan terakhir, sukses selalu, semoga diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk Akhuna Fauzan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum video ini diakhiri, teman-teman bisa loh membantu Rumah Quran untuk tetap berdiri dan menjalankan seluruh kegiatan belajar mengajar dengan baik dan efektif melalui donasi yang dapat diberikan sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Atau teman-teman juga bisa ikut membantu kegiatan belajar mengajar di sana bila teman-teman memenuhi syarat-syarat yang tertampilkan di layar. Sekian video KKN saya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.